Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Pinter Rezeki. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi IPA yaitu Sistem Tata Surya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa channelnya di subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar istilah sistem tata surya? Tata surya adalah susunan benda langit dengan matahari sebagai pusatnya, di mana matahari dalam tata surya dikelilingi oleh planet-planet, komet, bulan, satelit, meteoroid, dan asteroid. Di dalam tata surya, ada yang biasa kita sebut sebagai bidang edar planet. Apakah bidang edar planet? Bidang edar planet adalah jalur lintasan planet berputar-putar mengelilingi titik pusat yaitu matahari. Karena adanya bidang edar planet tersebut, setiap planet mengelilingi matahari dengan jalur lintasan atau bidang edarnya masing-masing. Bidang edar planet bumi dalam mengelilingi matahari berbentuk elips atau disebut dengan ekliptika. Berikutnya, kita akan membahas mengenai matahari. Matahari adalah bintang yang berbentuk bola gas panas sebagai pusat tata surya. Cahaya dari matahari hanya membutuhkan waktu 8 menit untuk mencapai bumi. Bumi mengelilingi matahari dalam lingkaran yang berbentuk agak oval. Matahari sendiri tersusun dari beberapa lapisan. Kita akan bahas satu persatu lapisan penyusun matahari. Mulai dari yang terdalam yaitu inti matahari atau core. Di bagian luar core ada lapisan fotosfer. Kemudian di bagian luar fotosfer ada lapisan kromosfer. Dan lapisan terluar matahari adalah korona. Mari kita bahas satu persatu bagian-bagian matahari tersebut. Kita mulai dari inti matahari. Suhu pada inti matahari dapat mencapai 15 juta derajat Celcius. Inti matahari tempat terjadinya reaksi nuklir atau fusi yang menghasilkan energi yang besar. Energi yang dihasilkan akan diradiasikan atau disalurkan ke bagian luar matahari dan keluar angkasa. Lalu lapisan berikutnya adalah lapisan fotosfer. Lapisan fotosfer adalah bagian permukaan matahari. Lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari. Suhu pada lapisan ini mampu mencapai lebih kurang 16.000 derajat Celcius dan mempunyai ketebalan sekitar 500 km. Lalu lapisan berikutnya yaitu lapisan kromosfer. Lapisan kromosfer memiliki ketebalan 16.000 km dan suhu mencapai lebih kurang 9.800 derajat Celcius. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan sewaktu gerhana matahari total. Lalu bagian terluar matahari yaitu lapisan korona. Korona merupakan bagian paling luar matahari dengan ketebalan 700.000 km dan bersuhu 1 juta Kelvin. Disebut korona karena berbentuk seperti mahkota keabu-abuan karena ionisasi suhu yang sangat panas. Berikutnya yang kita pelajari adalah planet. Planet adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Berdasarkan letaknya, planet dibagi menjadi 2 kelompok, planet dalam atau terestrial, dan planet luar atau Zovian. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Planet dalam atau terestrial adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, dan Bumi. Planet dalam berukuran kecil, berbatu mineral, dan memiliki sedikit satelit. Selanjutnya, planet luar atau planet Jovian.
Planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari. Planet luar terdiri atas Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet luar berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan tersusun atas gas helium, hidrogen, dan metana. Di antara planet luar dan planet dalam, terdapat sabuk asteroid yang tersusun atas bebatuan. Sabuk asteroid memisahkan planet terestrial dan planet Jovian seperti gambar yang di bawah ini. Benda langit yang berikutnya adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Ekor komet selalu menjauhi matahari karena adanya angin matahari. Ada beberapa bagian-bagian penyusun komet. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian pertama yaitu inti komet, di mana bagian komet yang kecil padat tersusun atas debu dan gas. Kemudian bagian koma yaitu bagian kabut di sekitar inti, dan ekor merupakan bagian belakang komet yang panjang terdiri atas ion dan debu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi akan bergesekan dengan atmosfer bumi yang disebut dengan meteor. Gesekan akan menimbulkan panas dan membakar meteor tersebut di atmosfer bumi. Tetapi jika meteor tidak terbakar habis, meteor akan sampai menghantam bumi dan bisa menyebabkan kawah besar. Batu meteor yang sampai ke bumi disebut dengan meteoroid. Berikutnya adalah asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet yang melayang-layang di luar angkasa. Asteroid banyak terdapat di daerah antara orbit planet Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk bumi. Bumi berbentuk bulat dengan sedikit tonjolan di khatulistiwa, sehingga bumi sedikit berbentuk lonjong. Bumi melakukan rotasi atau berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar atau kala rotasi adalah 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam. Apakah akibat dari terjadinya rotasi bumi? Akibat rotasi bumi mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu gerak semu harian matahari, yaitu matahari tampak terbit dari timur dan tenggelam di barat. Yang kedua, terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, pembelokan arah angin. Dan yang keempat, pembelokan arah laut. Selain melakukan rotasi, bumi juga melakukan revolusi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari atau kala revolusi adalah 365 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi mengakibatkan yang pertama terjadinya gerak semu tahunan matahari, yang kedua perbedaan lamanya siang dan malam, dan yang ketiga pergantian musim. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi bulan. Bulan adalah satu-satunya satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Bulan berbentuk bulat berupa dataran kering, memiliki banyak kawah dan tidak memiliki atmosfer. Suhu bulan berubah-ubah, tidak ada air, dan di bulan sangat gelap gulita. Seperti halnya bumi, bulan juga melakukan beberapa gerakan. Ada 3 gerakan sekaligus yang dilakukan oleh bulan. Yang pertama, berotasi pada porosnya, kedua, mengelilingi bumi, dan yang ketiga, mengelilingi matahari bersama bumi. Baiklah teman-teman, selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton videonya. Sampai ketemu kembali pada video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.